Ibu Diana Baktiar, waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian untuk para peserta, jika nanti ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti setelah presentasi Ibu Diana selesai, kita akan coba untuk menjawab. Dan jika waktunya tidak cukup, akan di-follow up via WA untuk pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Ibu Diana, waktu dan tempat kami persediakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Halo semuanya, Bapak dan Ibu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih hari ini udah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk sama-sama belajar. Saya sebut dengan kata belajar karena sebagai guru, pendidik, atau orang tua, ilmu kita nggak akan ada habisnya. Dan setiap hari kita perlu belajar. Jadi hari ini bukan hanya Bapak Ibu aja yang belajar, tapi saya juga lagi belajar nih. Sama-sama kita diskusi, sama-sama kita belajar dan mempelajari apa sih disleksia pada anak usia dini. Saya sendiri sudah bekerja di dunia pendidikan, terutama di mengajar selama kurang lebih 20 tahun. Dan 13 tahun belakangan ini terjun lebih banyak ke pendidikan anak usia dini. Jadi memang majority, secara mayoritas, kebersamaan saya memang lebih banyak bersama dengan anak-anak usia dini, yang dimulai dari 1,5 tahun sampai dengan usia 6 dan 7 tahun. Dan kenapa akhirnya topik ini perlu dan sering saya gagas? Jadi udah sejak 5 tahun belakangan ini, topik ini sering saya bawakan di training-training atau di seminar-seminar yang saya bawakan. Terakhir saya bawakan ini di GESS, di Global Education Supply, dan seminar untuk para guru dan pendidik. Karena saya merasa bahwa topik ini penting sekali diketahui oleh para guru dan orang tua murid. Belum banyak memang topik ini dibicarakan, tetapi saat ini sepertinya sedang hangat-hangatnya. Jadi yuk sama-sama kita belajar mengenai topik ini, disleksia pada anak usia dini. Oke. Nah, jadi kalau di sini saya yang pertama-tama mau ngasih lihat mengenai hasil dari PISA. PISA ini adalah tes. Jadi ada satu lembaga di luar negeri yang mengadakan tes kecerdasan. Diadakan kepada 79 negara dan diambil sampling tes pada anak-anak. Ternyata Indonesia kemampuan membacanya ada di sini, di level 371. Kalau dilihat di sini, level membacanya, dia dibilang di level 1. Yang top number one-nya adalah Singapura. Kita bangga sih, kita berada di atasnya Filipina, nggak di paling bawah sekali. Tetapi ini di South Asia. Dan pada saat saya lihat secara keseluruhan, di semua negara 79 negara yang dites, ternyata Indonesia peringkatnya ada di 70-an. Duh, sedih sekali. Padahal katanya pendidikan udah merata. Sekarang pendidikan udah lebih baik. Kesempatan anak-anak belajar, anak-anak usia dini, PAUD, PKBM, semuanya sudah bertebaran. Tapi kenyataannya kok number kita, angka kita di angka ini. Bisa dikatakan dari 79 negara yang dites, kita berada di nomor 72. Memang kita nggak di nomor 79, tetapi 72 ini cukup yang membuat kita, wah, ada apa nih? Apalagi kita sebagai guru, kita berpikir bahwa saya kayaknya udah mengajar dengan baik, ada apa ya? Nah, ini level PISA test ini sudah sempat diadakan sebelumnya juga di 2015 sebetulnya. 2018 pengulangan kembali, dan memang di level Indonesia ini seperti ini, angkanya selalu berada di bawah. Dan beberapa guru yang sempat kita tanyakan, sempat kita bawa ke dalam riset, mereka mengatakan bahwa memang pada kenyataannya anak-anak kita itu mengalami yang namanya kesulitan membaca, kesulitan memahami bacaan, dan kesulitan belajar lainnya. Jadi apa sih yang melatar belakangi kita
perlu duduk dan diskusi mengenai disleksia pada anak usia dini, saya akan utarakan tadi, seperti kita lihat dari data dari PISA tadi ya, bahwa kemampuan membaca siswa SD, SMP di Indonesia masih rendah sekali indeksnya. Masih jauh di bawah negara lain. Kita peringkat 70-72. Itu bukan peringkat yang baik. Lalu, sekitar 70% anak-anak yang berkemampuan membaca buruk, ini datanya ini ada ya dari penelitian di tahun 2001, itu berada di umur 7-8 tahun. Dan ini adalah longitudinal research, dan di sini dilihat bahwa kemampuan buruk ini akan mengalami kesulitan yang berkesinambungan selanjutnya sampai si anak tersebut dewasa. Dan lagi, data dari Asosiasi Disleksia Indonesia, 15% anak di dunia itu mengalami kesulitan baca. Dan 70-85% ini mereka mengalami yang namanya disleksia. Di berbagai negara, prevalensi disleksia itu bervariasi ya. Jadi ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 13%. Kalau di Inggris itu 1:10. Kalau di USA itu 1:5. Ini datanya ada dari Asosiasi juga Disleksia Indonesia. Dan kalau di Indonesia prevalensinya itu adalah 1% loh dari populasi anak Indonesia. Sedangkan anak Indonesia itu totalnya sampai tahun 2019 itu dihitung ada 66,17 juta jiwa. Jadi wow, ternyata anak yang disleksia ini 1% memenuhi di Indonesia dan cukup besar. Dari latar belakang ini kita perlu belajar dan kita perlu aware, kita perlu tahu apa itu disleksia. Apakah itu cuma satu hal yang memang ada di setiap anak atau tidak? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya temukan dari orang tua murid, dari guru-guru, menanyakan perihal disleksia ini. Urgensinya di sini ada. Pertama-tama, banyak sekali anak disleksia itu yang salah diagnosa. Banyak sekali dari mereka yang didiagnosanya sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hyperactivity atau biasa disebut dengan ADHD. Nah, sehingga akhirnya apa? Treatment yang diberikan ke mereka tidak tepat. Intervensi yang harusnya diberikan ke mereka bukan yang seharusnya. Sehingga disleksia sendiri tidak pernah ditemukan dan anak tersebut tidak bisa ditangani. Memang betul kalau di dalam penelitian sudah banyak tertulis ya bahwa disleksia ini ada komorbidnya. Selalu ada komorbidnya. Dan memang lebih condong sepertiganya ini adalah selalu dengan gangguan perilaku. Dan salah satunya adalah ADHD. Tetapi bukan berarti bahwa anak disleksia itu treatment awalnya adalah hanya ADHD. Nah, dengan berangkat seperti ini, kondisi ini, anak disleksia itu nggak bisa terdiagnosa dengan tepat, akhirnya anak disleksia nggak bisa ditangani dengan tepat. Tidak ada intervensi dini, tidak ada bantuan yang tepat. Dan pada akhirnya, anak-anak itu tidak diberikan akomodasi, tidak diberikan bantuan, sehingga disleksianya terus ada pada anak tersebut. Dan pada saat itu, pada saat anak tumbuh besar, mereka mengalami kesulitan-kesulitan belajar yang lain. Padahal banyak sekali masalah-masalah disleksia yang terjadi pada orang-orang dewasa yang pada akhirnya nantinya bisa berangkat ke arah tidak percaya diri, low self-esteem, anxiety, ada juga ketidakmampuan, dan akhirnya keterlambatan lainnya. Nah, banyak sekali beredar saat ini mitos-mitos soal disleksia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar beberapa mitos-mitos yang keluar. Ada yang menyebut kalau disleksia itu karena nggak merangkak, kasih aja merangkak yang banyak, nanti juga sembuh. Gitu. Ada juga yang bilang dia anaknya kebanyakan makan gula, atau terlalu banyak dikasih makanan yang MSG, nanti juga sembuh sendiri. Ini adalah mitos-mitos yang banyak sekali kita dengar dari lingkungan dan mungkin sekitar kita. Ada juga yang mengilang bahwa disleksia itu mah mengada-ngada. Dulu nggak ada tuh yang namanya disleksia. Saya baru dengar kok. Dulu zaman kita tidak ada disleksia.
ini mah anak disleksia itu anak bodoh. Lalu ada juga yang mitos-mitos kayak gitu ya. Ada juga yang bilang, oh kalau disleksia kemampuan bicaranya tidak baik, ya udah diterapi bicara saja sudah cukup. Itu adalah mitos. Ada juga bilang kalau disleksia itu menular, cukup dikasih obat, atau mungkin dikasih kacamata khusus, biar dia bisa bacanya lancar. Nah, mungkin pernah dengar yang kayak gitu. Ada juga yang bilang bahwa disleksia itu bisa sembuh kok, nanti seiring dia bertambah besar, dia pasti bisa. Ngomongnya lancar, bacanya lancar, tulisnya lancar. Semuanya pasti berjalan dengan seiring dengan waktu. Itulah mitos-mitos yang beredar. Ada juga yang mengatakan bahwa disleksia itu autis, anak autis. Dan masih banyak mitos-mitos lain yang mungkin Bapak atau Ibu pernah dengar di luaran sana. Nah, apa sih disleksia itu? Kita sama-sama pelajari dan ketahui. Disleksia itu adalah salah satu kesulitan belajar spesifik. Disebut spesifik karena memang dia specifically di area belajar dan di area membaca, menulis. Kalau di DSM-5 itu disebut sebagai specific learning disorder. Lalu dia timbul ada pada aspek perkembangan anak, terutama yang paling menonjol adalah kesulitan berbahasanya. Dan kesulitan berbahasa di sini maksudnya apa? Kesulitan berbahasa lisan, dan juga tulisan, dan juga sosial. Maksudnya apa itu kesulitan berbahasa sosial? Maksudnya berbicara, berkomunikasi antara anak dengan temannya, atau antara guru dengan anak tersebut. Ini adalah kesulitan-kesulitan yang terjadi pada anak-anak disleksia. Dan yang terakhir, di sini juga dijelaskan bahwa anak disleksia itu memiliki kecerdasan yang normal. Jadi IQ-nya normal. Atau bahkan ada juga yang cenderung tinggi. Dan ini lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Ya, jadi memang ini adalah genetik juga, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu dibagi menjadi dua, yang tadi saya jelaskan spesifik ini. Ada disleksia, disgrafia. Disgrafia itu mengekspresikan ke dalam bahasa, jadi perasaan, emosi, dan itu harus diekspresikan dalam bahasa tulisan. Ini kekurangan yang terjadi, jadi disebut sebagai disgrafia. Kalau diskalkulia itu yang berhubungan dengan matematika dan aritmatika. Nah, kita mau membahas lebih kepada disleksia. Jadi kesulitan belajar spesifik ini adalah posisinya di sini. Nah, disleksia lebih lanjut ini, disleksia ini adalah kelainan dengan dasar neurologis. Makanya pada saat penentuan diagnosis, Bapak dan Ibu perlu mengunjungi dokter anak yang memang memahami secara neurologis. Jadi biasanya ke neurolog pediatrician ya. Ini juga disebut juga bersifat familial, maksudnya genetik. Jadi jika bapak, ayah atau ibu adalah penyandang disleksia, maka 50% anaknya adalah disleksia. Jika memiliki anak disleksia, maka kakak atau adik pasti juga disleksia. Dan kecenderungan ini lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Jadi yang menurunkan memang adalah bapak. Oke, nah selanjutnya disleksia ini bervariasi dalam gradasinya. Jadi pada saat nanti penegakan diagnosis, dokter dan psikolog akan memberitahu dan menilai bagaimana tingkat keparahan disleksianya ya. Ada yang ringan, ada yang sedang dan parah. Kenapa penting diketahui? Karena nanti untuk bantuan-bantuan akomodasi atau remediasinya ini akan menentukan di sini seperti apa pola belajar yang sesuai untuk anak-anak dengan tipe ini. Nah, disleksia ini dapat bermanifestasi sebagai kesulitan berkomunikasi. Selama ini orang-orang kecenderungannya menganggap disleksia ini hanya tidak bisa membaca. Padahal bukan hanya itu. Skopnya lebih luas. Kesulitan berkomunikasi dua arah itu juga terjadi pada anak-anak disleksia. Bagaimana mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka punya di dalam pikiran, itu adalah kecenderungan yang dialami oleh anak-anak disleksia. Pada saat mereka membaca, menulis, mengeja, itu mereka mengalami kesulitan dan juga terjadi dalam matematika. Matematika di sini bukan berarti ini akan saling overlap dengan
dengan aritmatika di diskalkulia, tetapi di sini matematika lebih kepada pengenalan angka, mengurutan angka, kebalik-kebalik simbol angkanya, tulis 5-nya terbalik. Nah, itu kecenderungannya lebih ke arah disleksia. Nah, disleksia ini disandang seumur hidup. Jadi akan ada terus. Jadi kalau tadi mitosnya bilang disleksia bisa sembuh, kasihin aja obat, dikasihin aja kacamata khusus. Itu tidak benar. Itu adalah mitos. Yang benar adalah disleksia disandang seumur hidup. Dan tapi biasanya walaupun ini tetap ada di seseorang, biasanya ini berespon dengan baik. Dan banyak sekali orang-orang sukses yang memang ternyata disleksia seperti Tom Cruise. Mereka para ahli pun banyak yang disleksia. Dan bukan berarti disleksia ini tidak mampu belajar dan tidak mampu berada di masyarakat, tidak. Mereka bisa. Tetapi intervensi dan bantuan yang diberikan itu harus tepat dan harus dilakukan dari awal. Nah, tadi kita sudah sebut area belajarnya disleksia. Di sini area belajar disleksia itu ada 2. Yang pertama keterampilan akademis. Jadi pada saat menilai anak, apakah anak ini kecenderungannya ada disleksia, kita mesti lihat 2 area. Yang pertama keterampilan akademis. Bagaimana anak itu membaca? Apakah anak pada saat usia SD, kelas 1, bagaimana kemampuan bacanya? Kalau memang seharusnya dia sudah bisa membaca 2 suku kata, tetapi ada anak yang masih mengenal huruf saja belum bisa, nah, maka itu adalah saat yang kita perlu melakukan assessment. Assessment di sini agar kita mengetahui lebih lanjut apakah memang kita perlu memberikan intervensi dan memberikan bantuan sedari awal, sehingga nanti kita perlu merefer anak ini kepada ahlinya untuk dilihat apakah memang anak ini mempunyai kesulitan belajar spesifik atau kesulitan belajar atau ada gangguan lainnya. Gitu. Jadi di area membaca, menulis, mengeja, aritmatika seperti pengenalan angka, dan bahasa. Selain keterampilan akademis, disleksia ini juga punya ada satu lagi, yaitu executive function. Ini nih yang kadang-kadang sering sekali terjadi pada anak-anak belum kelihatan. Karena pada anak-anak ini kelihatannya masih yang, oh dia masih kecil, nggak apa-apa, apalagi di anak-anak usia dini. Banyak sekali orang tua atau banyak sekali guru-guru yang menganggap bahwa anaknya kan masih kecil, ya pastilah dia belum bisa mengelola sesuatu, organizing skill. Ya. Masih kecil kok, masih 5 tahun. Padahal anak-anak sedari kecil itu baik sekali kita ajarkan mengorganisasikan sesuatu. Misalnya membereskan buku, membereskan mainan. Itu bagus sekali untuk mereka belajar kebiasaan. Tetapi ada anak yang belum bisa terus, dan banyak sekali orang tua yang berpendapat bahwa karena anak tersebut masih kecil. Belum tentu. Karena pada saat kita memberikan pelajaran yang secara konsisten, harusnya anak tersebut bisa menjadikan itu sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan tertanam kepada dirinya, dan itu menjadikan dia karakter. Nah, jadi eksekutif function ini kelihatannya kalau di anak usia dini ini nggak jelas-jelas banget gitu, tapi penting. Kadang-kadang kita sebagai guru pun juga menganggap bahwa dia belum bisa nih menunda keinginan. Gitu. Kita kan bilang, oke, sekarang time's up, waktunya habis. Kita sekarang waktunya tidy up, kita beres-beres ya. Sekarang waktunya kita kerjain latihan, mainnya udahan dulu. Ada anak yang masih belum bisa menunda itu, masih kepingin main, akhirnya jadi marah-marah. Kalau sampai beberapa kali kita bilangin, beberapa kali kita arahkan, tetapi masih belum bisa mengontrol dirinya, nah mungkin kita perlu melihat ada apakah dengan anak ini. Karena di sini pun area-area ini kelihatan sekali bahwa ini adalah area-area yang memang terjadi pada anak-anak disleksia. Selain tadi yang menunda keinginan, dia juga nggak bisa menahan diri, impulsif ya. Daya ingatnya tuh sedikit sekali. Baru dikasih tahu dia cepat banget lupa. Lalu untuk sequencing, pada saat kita baca cerita, kita udah selesai, terus kita tanya, ya tadi di cerita yang pertama, siapa yang duluan? Yang kancil atau yang ini, yang kura-kura? Anaknya bingung, nggak bisa ingat, padahal baru aja dikasih tahu. Ya, kemampuan untuk fleksibel. Jadi anaknya kaku sekali. Kalau kita bilang kalau dia maunya A, ya A, nggak bisa berubah. Kalau dia tahunya Senin sampai Jumat pakai seragam warna merah, maunya merah. Nggak bisa diganti. Jadi nggak bisa fleksibel.
kemampuan untuk memumpukan perhatian, jadi attention span-nya masih sedikit, apalagi bikin skala prioritas nggak bisa. Jadi pas dia lihat yang, oh di situ main, dia akan lari. Atau oh di situ lagi ngapain, dia akan lari. Jadi dia lebih condong mengikuti apa yang dia mau, lebih impulsif. Nah, ini mendeteksi disleksia. Jadi poin-poin ini bisa kita lakukan sebagai seorang orang tua atau pada saat kita juga adalah seorang guru. Karena poin penting dari mendeteksi disleksia bukan mendiagnosa ya Bapak Ibu. Jadi saya tekankan bukan mendiagnosa, tetapi mendeteksi. Pentingnya mendeteksi dari usia dini adalah kita bisa tahu apakah anak ini butuh bantuan, apakah anak ini butuh intervensi, apakah kita perlu melakukan assessment yang lebih lanjut, apakah kita perlu merefer anak ini ke dokter spesialis misalnya. Jadi ini adalah poin-poin yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru atau orang tua di rumah. Karena kita yang paling tahu anak-anak. Yang pasti adanya riwayat disleksia dalam keluarga. Tadi saya sudah jelaskan bahwa disleksia ini diwariskan. Maka kita mesti ngecek apakah ayah dan ibunya ada kecenderungan disleksia. Tetapi kesulitannya saat ini adalah banyak sekali dari orang tua yang saya temui pada saat saya utarakan ini, mereka pun mengatakan bahwa saya sendiri tidak tahu. Akhirnya orang tuanya juga ikutan ngecek apakah mereka juga disleksia atau tidak. Dengan mengetahui bahwa salah satu dari kedua orang tua disleksia atau tidak, itu akan dengan cepat kita memberikan bantuan kepada si anak. Nah, kalau kita bisa melihat kalau anak itu pada saat ngomong, mengutarakan maksud itu punya kesulitan. Miss, Bu, saya mau itu, yang itu. Karena mau ngomong tapi nggak bisa mengutarakan maksud. Dan ini terjadi sering. Ya, bukan hanya satu kali ya, tapi sering, konsisten. Gitu. Terus saat menulis, huruf, lambang bilangan terbalik, mungkin sering ada juga ya Bapak Ibu pernah ketemu ya huruf B sama D kebalik, P sama Q kebalik, M sama N, M sama W itu terbalik. Dan itu konsisten sekali terbaliknya. Walaupun sudah diberikan bantuan remedial terus-terusan, dikasih drilling, tapi kok terus dan usia bertambah belum mengalami peningkatan. Gitu. Kesulitan menyusun atau menyebutkan huruf dalam susunan alfabet yang tepat. Jadi A sampai Z, A, B, C, misalnya A, B, C, D, E, terus G, H, J. Ada aja yang ketinggalan. Jadi untuk menyusun sequence belum bisa. Kesulitan dalam koordinasi gerakan working memory. Jadi sering jatuh, sering bawa barang jatuh, sering nabrak, tiba-tiba gerubrak atau barangnya jatuh semua atau hilang semua gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Sulit melakukan aktivitas yang menggunakan motorik halus. Biasanya nggak sabaran juga, terus kurang menyukai mewarnai dan gunting, nggak suka. Dan karena gampang terdistract, sedangkan untuk kegiatan motorik halus ini butuh waktu yang lama, jadi biasanya mereka tidak menyukai. Mereka juga lamban saat kasih respon, apalagi pada saat kita kasih tugas atau instruksi yang lebih dari 2, itu mereka akan sulit sekali. Misalnya, oke, sudah selesai ya makannya, sekarang bereskan kotak makannya, ditutup kotak makannya, taruh di tempatnya di sebelah sana, lalu bersihkan meja kembali. Mereka tidak akan bisa menuruti perintah itu. Yang mereka bisa terima adalah yang terakhir, bersihkan meja. Jadi kesulitan menerima instruksi dan mengerjakan instruksi. Sering kehilangan barang atau properti miliknya. Mungkin penghapus tiap hari hilang, pensil hilang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri anak disleksia ini sulit mengingat urutan angka. Jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Lalu ada yang hilang pada saat disuruh ngurutin angka. Nggak cuma angka, kadang-kadang juga huruf kayak begitu. Kata-kata yang mirip suka ketuker. Misalnya lagi ngomong buku jadi duku. Salak, lasak. Atau yang mirip-mirip banget, rusak. Gitu. Sering sekali ketuker kata-katanya. Sulit menentukan kata. Mau ngomong, mau ekspresikan, bingung. Yang itu. Aduh, yang ini, aku mau yang ini, mainan yang itu, yang ada di situ. Nggak bisa mengatakan yang jelas dia maunya apa. Selalu menggunakan kata itu dan mencoba mendeskripsikan, tapi juga nggak jelas. Lalu terbalik untuk angka, juga terbalik untuk huruf. Ya, mungkin paling sering nih kalau kita ketemuin angka 2 terbalik, angka 3, angka 9, angka 6 gitu ya. Dan pada saat di huruf juga kita sering ketemuin yang huruf-huruf B, D, yang tadi P, Q gitu. Itu sering sekali terbalik.
lambat sekali dalam membaca, terus udah gitu mudah lupa. Saya pernah punya pengalaman ya ngajarin anak baca dengan kondisi disleksia. Pada saat dia lagi break pelan-pelan, my, I, hop, over, word. Oke, coba diulang lagi. Dia nggak bisa ingat, dia lupa. Jadi harus di-break lagi pelan-pelan, dibantu lagi gitu. Ini yang terjadi. Lalu sering ketuker, kanan sama kiri nggak bisa bedain. Tapi ibu-ibu sama bapak-bapak jangan selalu menganggap bahwa oh orang ini nggak tahu kanan sama kiri berarti dia disleksia, bukan begitu ya. Karena ciri-ciri ini harus konsisten dan ciri-ciri ini harus ada. Jadi ada beberapa checklist. Kalau misalnya dokter yang mengecek, mereka ada punya checklistnya. Tapi kira-kira seperti ini nih anak-anaknya. Nah ini anak-anak disleksia punya kecenderungan menulis, kesulitan membedakan huruf besar huruf kecil. Ini anak ini udah usia 7-8 tahun ya, tapi memang udah kecenderungan disleksianya sudah di taraf sedang ke parah. Jadi A, B, C, D, E, untuk urutan A, B, C, D-nya aja belum bisa tahu, gitu ya, kebalik-kebalik. Huruf besar huruf kecil tetap aja dibilangin huruf kecil, dia tulis huruf besar, dia tulis huruf kecil. Sulit banget untuk ngebedain ini huruf besar, ini huruf kecil. Kalau untuk tulis yang pertama, kamu tulisnya pakai huruf besar ya. Kalau nama orang, tulisnya pakai huruf besar. Dan itu sulit sekali dipahami untuk anak-anak disleksia. Ada juga seperti ini, hilang-hilang saat nulis huruf. Ada ini. Ini kan harusnya stetoskop, dia tulisnya stetoskop. Ini dari sekian banyak spelling test ini yang benar cuma 1 termometer, 2 termometer dan memeriksa. Sisanya ini banyak sekali kehilangan 1 atau 2 huruf. Misalnya ini kan dia harusnya menyembuhkan, kurang M. Menyelimutinya kurang. Padahal usia anak ini udah besar loh, yang ini udah umur 9 tahun. Dan memang kata-kata ini yang sudah kita temukan di buku tematik bahasa Indonesia, dan buku ini buku-buku di tematik pelajaran SD udah menulis seperti ini ya. Gitu. Nah ini sequencing dari Januari sampai Desember, anak ini juga belum bisa menulis. Jadi dari Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, belum bisa nge-sequence bulan. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu tuh ciri-cirinya ya, atau tanda-tandanya. Nah, sekarang ada yang namanya potensial. Berpotensi nih, gitu. Aspek genetik, jadi kita udah tahu ya, bahwa ada riwayat. Setelah kita ketahui, kita ngobrol sama orang tua murid, atau kita sendiri mengecek diri sendiri, bahwa kita ada disleksia, udah, berarti kita udah tahu nih, ada potensialnya. Anak saya berpotensi, gitu, atau tidak. Gitu. Karena memang yang tadi saya bilang, sekitar di angka 50%-an bersifat diturunkan. Sulit sekali mengenali huruf dan bunyi huruf. Gitu. Kalau di tempat saya, kami mengajari anak-anak membaca dengan metode fonetik. Pada saat membaca dengan fonetik itu, mereka kesulitan sekali untuk mengenali huruf dan bunyinya. Kita bilang B, mereka selalu tidak mengenali B itu apa. Gitu. Dan mereka tidak bisa untuk, bisa dibilang blending sound ya. Untuk menggabungkan suara, misalnya B, kalau di Indonesia, B, U, Bu. Mereka kesulitan sekali untuk melakukan blending itu. Bu, bu, ke, uku, buku. Itu kan sistem fonetik yang kita berikan kepada anak-anak agar mereka mudah dalam belajar membaca. Tapi untuk anak-anak ini, pada saat mereka mengenali huruf aja dan bunyinya aja masih susah. Gitu. Jadi pelan sekali untuk progresnya mereka. Kurang terampil ya untuk short term memory dan working memory, itu tetap masih sering lupa, barang-barangnya hilang terus, sering jatuh. Mungkin bisa dibilang ceroboh orangnya. Gitu. Jadi banyak mungkin tipe-tipe anak ini dikatakan bahwa anak yang ceroboh. Kok sering banget hilang, kok sering sekali jatuh. Lambat dalam memproses suatu informasi saat kita berikan instruksi, kok yang dikerjain cuma 1 aja sih, yang terakhir aja nih, kenapa anak ini gitu. Kok dia kayak gini? Nah, ini adalah tanda-tanda potensial. Sulit dalam mengerjakan suatu tugas dalam susunan atau urutan yang benar, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita kasih tugas, kita kasih instruksi. Ada sekitar sini instruksinya, kamu ke sini dulu, ke sini, ke sini. Nggak bisa dikerjain, yang dikerjain mungkin cuma 1 dan paling akhir. Kurang terampil untuk ngurusin barang-barangnya, mainan, alat belajarnya, mungkin ada di sebelah sana bukunya, tasnya sebelah sini, tasnya selalu nggak pernah disleting, barangnya selalu hilang.
ketidakterampilan koordinasi motorik. Jadi seperti banyak orang-orang tuh bilang bahwa mereka tuh tidak pintar secara motorik itu untuk olahraga, untuk kegiatan-kegiatan yang motorik tuh mereka kurang. Gitu. Nah, dari sini, tadi kan ini tanda potensial. Nah, kalau kita udah lihat ini dan ini berkonsisten ada, dari yang nomor 2 sampai nomor 7, lalu ini yang resiko. Salah satu dari orang tuanya penyandang disleksia. Itu udah pasti 50% anaknya pasti disleksia. Dan salah satu anak menyandang disleksia, kemungkinan 50% saudara kandungnya juga menyandang disleksia. Jadi memang pada saat kita sudah tahu bahwa kok anak saya sepertinya ada kecenderungan disleksia ya, kita sebagai orang tua harus sadar diri dan melakukan pengecekan assessment kepada diri kita sendiri juga, apakah mungkin saya disleksia. Dan yang harus dicek adalah orang tua dulu. Karena dengan mengetahui orang tua, akan lebih mudah mengetahui si anak punya potensi resiko atau enggak. Dan ini juga terjadi kesulitan menyimak dan menceritakan ulang cerita, obrolan, dongeng, sudah kita ceritain cerita. Oke, gimana tadi ceritanya? Siapa yang akhirnya sampai di garis finish duluan? Nggak tahu, nggak bisa jawab. Atau pada saat kita lagi menjelaskan atau minta ceritain ulang, ayo satu-satu, kemarin kamu kemana? Hari Minggu. Kemarin kayaknya aku kesini, aku tidur dulu. Habis aku tidur, terus aku gosok gigi. Terus habis itu aku ganti baju kan, siap-siap mau bobo. Jadi kebalik-kebalik ceritanya. Kita yang denger jadi bingung gitu. Nah, kesulitan mengikuti irama ketukan lagu. Jadi sesuatu yang berirama itu sulit sekali ya. Tidak sensitif terhadap ritme dalam suatu puisi. Keterbatasan kemampuan pemahaman kosakata. Jadi pada saat membaca, terutama pada saat soal-soal cerita, itu kesulitan sekali menjawab soal-soal cerita. Tidak mampu membedakan unit suara terkecil dari satu huruf, ya, phonological awareness-nya kurang. Gitu. Jadi kalau di pengalaman saya adalah dengan anak-anak usia dini, kami memang memberikan pengetahuan phonological awareness, juga mengajarkan mereka ritme dalam puisi, dalam poem. Jadi mereka harus tahu ini rhyming dengan apa. Gitu. Nah, biasanya guru-guru ini akan mengetahui dari sini, misalnya dalam satu kelas kita punya 10 anak, dan pada saat kita mengajarkan mereka satu kata huruf dari suara-suara dari huruf tersebut, itu adalah basicnya mereka sebelum mereka mengarah kepada belajar membaca. Saat mereka belajar membaca, jika mereka sudah mengetahui suara-suara dari huruf, kecenderungan untuk belajar membaca jadi lebih mudah. Tetapi jika anak tersebut mengalami kesulitan dan berulang, juga tidak mengenali ritme, atau ritme ini yang tadi saya bilang rhyming, dan tetap tidak mengenali suara dan sering terbalik, biasanya kita akan mulai melakukan asesmen yang lebih lanjut. Melakukan asesmen yang saya maksud adalah benar-benar melihat dengan observasi dan menuliskan kemampuan anak itu dengan lebih detail selama kurang lebih beberapa minggu. Biasanya kami lakukan itu setiap hari, Senin sampai Jumat selama 2 minggu, dan kami tulis. Lalu kami siapkan individual plan-nya, kita bikin planning-planningnya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak ini. Mungkin dia butuh remedial aja atau drilling. Lalu setelah itu kita lihat lagi, kita reassess lagi. Kalau memang ini masih terus berkelanjutan selama kurang lebih 3 bulan, maka kita akan utarakan ini kepada orang tua murid untuk dibawa ke dokter spesialis, misalnya kayak tadi pediatrician neuro, untuk dilihat ada apa dengan gangguan belajar si anak. Nah, identifikasi dini, makanya tadi saya bilang penting sekali tugas kita, guru dan orang tua murid untuk melakukan identifikasi dini. Karena kita adalah lini pertama anak-anak. Dan kenapa pendidikan kenapa di anak usia dini ini penting sekali? Karena banyak sekali anak-anak yang sudah di usia dewasa, saya akan katakan di SD dulu, di SD kelas 1. SD kelas 1 sekarang tuntutannya cukup berat. Mereka sudah harus bisa membaca. Buku-buku tematik pun sudah meminta mereka membaca dan menulis, menjawab dengan kalimat lengkap. Bisa dibayangkan kalau mereka masih kesulitan untuk mengenal huruf atau untuk mengetahui bunyi dari huruf supaya bisa belajar baca, supaya bisa baca. Kesulitannya akan semakin panjang. Dan PR guru-guru pun akan semakin panjang pada saat si anak terus naik ke level-level atas. Dan apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak tersebut gagal belajar,
memiliki kesulitan belajar yang lebih besar tingkatnya, akhirnya kehilangan motivasi untuk ke sekolah dan motivasi untuk belajar, lalu kehilangan self-esteem, nggak ada confidence lagi, mungkin jadi minder untuk bermain dengan teman-temannya. Jadi, sedini mungkin disleksia ini harus diidentifikasi. Jadi guru PAUD dan atau orang tua melakukan identifikasi anak yang punya kesulitan dalam belajar atau membaca. Setelah itu, kita melakukan monitoring dan tadi saya bilang observasi pada anak-anak yang nampaknya resisten, terus berulang. Konsisten sekali berulangnya ya, kok dia B dan D-nya terus walaupun kita sudah kasih drilling. Dan kita berikan intervensi. Kalau misalnya terus masih terjadi, dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus minta orang tua murid untuk mungkin pergi ke spesial, dokter yang memang spesial untuk mendiagnosa. Nah, bagaimana menangani anak disleksia? Anak disleksia ini ditangani dengan dua hal. Yang pertama remediasi. Kita remedial ya, disebutnya remedial. Kita mengulang bagian-bagian yang memang menjadi kesulitan anak. Misalnya dia memang kesulitan mengenali huruf, maka kita mengulang. Pada saat kita mengulang pun kita harus nanti ada yang namanya mengetahui tekniknya. Tekniknya yang nanti akan saya sebutkan selanjutnya adalah akomodasi. Dan akomodasi di sini adalah anak-anak ini dimasukkan ke dalam kelas yang lebih kecil, kelas-kelas yang lebih inklusif, gitu. Satu guru untuk 6 sampai 8, gitu. Tergantung tingkat keparahannya. Kalau memang ternyata anak-anak ini kita lihat memang lebih cenderung cocok dan harus cepat dibantu, diberi intervensi dini, maka saya sarankan one on one. Gitu. Helpnya, bantuannya bisa dilakukan dengan diberikan 1:1, satu guru dengan anak. Gitu. Cukup tidak perlu lama-lama, 30 menit, kita berikan mereka remediasi yang konsisten, dan kita lihat apakah setelah diberikan remediasi ini masih tetap ada, atau persis, atau gimana resist, dan kalau memang masih, ya ini makanya kita perlu membuat reassessment lagi. Nah, akomodasi ini bukan hanya soal jumlah anak, tetapi tekniknya kita juga. Jadi saat kita memberikan lembar kerja ke anak, kita harus memperhatikan kertas yang kita berikan pun tidak boleh kertas berwarna, kertasnya putih polos. Di huruf pun nggak boleh pakai huruf yang terlalu banyak font-font yang aneh. Jadi font yang saya gunakan seperti ini adalah font yang sangat baik sekali untuk anak-anak, terutama anak-anak usia dini. Kami pun juga saat mengajar, walaupun anak tersebut normal, kami tetap menggunakan font yang seperti ini, yang A-nya bentuknya seperti ini. Itu huruf besar pun yang tidak terlalu banyak cursive-nya. Karena anak-anak sekarang ada anak-anak usia dini mereka belajar dengan asosiasi. Gitu. Jadi lembar kerjanya juga polos putih, fontnya jangan terlalu banyak warna, tidak boleh bergambar seperti ini ya, harus polos dan cuma ada tulisan. Gitu. Lalu berikan hands-on activity. Jadi mereka lebih banyak pengalaman-pengalaman sensorial sehingga mereka bisa lebih get in dan masuk gitu untuk pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan. Nah, cuma saya ngerti sekali ada tantangan-tantangannya nih selama saya juga membantu untuk anak-anak dan orang tua murid. Jadi anak disleksia ini punya comorbid yang tadi saya sebutkan. Dan biasanya comorbidnya itu yang tadi dibilang sepertiganya itu kebanyakan ADHD. Jadi anak disleksia ini punya kesulitan belajar atau gangguan perilaku penyerta. Jadi kadang-kadang memang susah sekali untuk mendeteksi kondisi anak. Biasanya kami para guru pun pada saat melihat anak, kami selalu melihat bahwa anak ini nggak bisa diam. Itu selalu datang dari sana dulu. Gitu. Tidak bisa diam, tidak bisa menyerap pelajaran, mengikuti, mengalami ketertinggalan, dan terus konsisten seperti itu. Dan memang selalu diawali dengan gangguan perilaku dulu. Dan setelah kita lihat dan setelah kita bantu, kita kasih intervensi dan kita lihat, kita bikin individual programnya, terus ternyata sepertinya ini bukan hanya gangguan perilaku. Kita perlu membawa anak ini untuk bantuan lebih lanjut. Gitu. Ini tantangan guru-guru atau mungkin orang tua murid. Disleksia dikenali dini dan mendapatkan intervensi dini yang tepat akan menumbuhkan kemampuan anak mencari strategi belajar yang tepat untuk dirinya. Jadi anak-anak dengan kecenderungan disleksia ini perlu mengetahui bahwa mereka adalah penyandang disleksia. Kita tidak boleh menutupi ini. Kenapa? Agar mereka tahu cara belajar mereka pasti berbeda. Dengan anak-anak mengetahui bahwa saya adalah anak disleksia dengan kecenderungan disleksia, mereka mengetahui bahwa saya harus mencatat, saya harus menyiapkan gambar-gambar, saya harus lebih banyak memiliki kertas yang warna putih, dan mereka lebih tahu bahwa bagaimana meregulasi diri sendiri, meregulasi diri mereka sendiri. Jadi anak pun siap menghadapi tantangan. Jadi jangan karena
anak saya disleksia, maka saya harus protect dia sekali. Saya yang nulisin catatannya, saya akan ngepikin untuk dia, saya akan buat semua, saya akan rapikan. Jadi tidak seperti itu. Anak kita harus diajarkan bahwa dia memang berbeda, dia memang unik gitu. Tetapi dia bisa meregulasi ini dan menjadikan dirinya malah jadi lebih baik. Support pengajaran yang tepat dapat memperbaiki kondisi anak disleksia, tapi kurangnya support itu bisa menyebabkan kegagalan Bapak dan Ibu. Nantinya kalau ini tidak dibantu, masalah pada disleksia ini dapat menyebabkan masalah yang lebih kompleks, seperti yang tadi saya sebutkan, self-esteem, kemampuan diri. Gitu. Nah, kesimpulannya di sini disleksia memang tidak bisa disembuhkan, ya, tapi dapat diintervensi, dilatih agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang di kemudian hari dengan baik. Disleksia yang dikenali sedari mungkin dan dapat intervensi yang tepat akan menumbuhkan kemampuan anak mencari strategi belajar yang paling tepat untuk dirinya. Lalu, support pengajaran yang tepat dapat memperbaiki kondisi anak disleksia. Namun, kurangnya support dapat menyebabkan kegagalan dan bertambahnya masalah pada anak disleksia, sehingga nanti muncul masalah self-esteem dan kemampuan diri. Sekian dari saya, dan ini yang terakhir adalah dari kita kita ada Asosiasi Disleksia Indonesia. Kalau misalnya kalian membutuhkan informasi lebih lanjut, ingin belajar lebih lanjut, sebenarnya tinggal cari aja disleksia di Google, itu akan keluar asosiasinya. Karena di sini kita mempelajari sama-sama disleksia, kita juga punya support group, beberapa parents yang anaknya ternyata disleksia, kita berkumpul menjadi satu dan kita saling belajar dari experience sama-sama menghandle anak. Karena tidak ada anak disleksia yang sama, mungkin punya kecenderungannya berbeda. Gitu. Jadi kita di sini saling belajar memahami kekurangan anak dan dari sana kita mencoba mengolah apa yang bisa kita bantu. Gitu. Nah, ini menarik sekali karena ternyata 15% orang dewasa menyandang disleksia. Jadi jangan suka marah-marah kalau di jalanan kanan kiri suka ada yang bingung, mobil depan mungkin mobil depannya juga disleksia gitu. Nah, sekian dari saya juga di sini menulis dengan kata-kata terima kasih, seakan-akan kita di sini menghormati anak-anak disleksia. Kalau ada pertanyaan, diskusi, boleh ke email kalau nanti belum terjawab. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih, sangat informatif sekali ya Ibu Diana ya. Oke, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat grup. Oke, ya. Dari pertama ya, dari Ibu Suprihatin TK Petra. Kalau untuk anak PAUD, bagaimana membedakan anak yang memang masih belum mencapai perkembangan bahasa dengan yang mengalami disleksia? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, anak yang hanya bisa menirukan bagian belakang dari sebuah kata atau kalimat apakah termasuk disleksia? Silakan untuk dijawab. Jadi yang pertama, apakah ketika dia masih PAUD, bagaimana membedakan anak yang belum mencapai perkembangan bahasa dengan yang benar-benar disleksia? Bagaimana Ibu Diana? Oke, mungkin boleh saya tahu juga untuk usia dari anak ini. Tuh, jadi sangat penting sekali diketahui oleh guru-guru PAUD yang namanya adalah perkembangan milestones anak, perkembangan anak. Jadi ada yang namanya chart-nya. Tidak hanya untuk kalau di dokter itu kan ada growth chart ya. Kalau untuk guru-guru ini penting untuk diketahui perkembangan milestone dari perkembangan bahasa dan perkembangan lainnya. Nah, di situ ada checklistnya. Nanti akan dimasukkan. Jadi misalnya makanya tadi saya perlu tanya ini usia apa nih? Apakah memang usianya, let's say, usianya 4 tahun atau 5 tahun itu beda. Karena treatmentnya nanti pemikirannya pun kita berbeda gitu. Misalnya let's say ini 5 tahun, perkembangan bahasanya masih sulit ya. Nah, itu belum bisa kita sebut loh sebagai disleksia. Seperti yang saya bilang tadi, kita masih harus mengenali ciri-cirinya, kita lihat dulu tanda-tandanya, baru kita masukkan apakah ini potensial atau enggak. Gitu. Jadi kita jangan sebagai seorang guru, saat kita melihat anak ini, terus kita langsung ngejudge. Yang kita lakukan adalah kita menyingkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan lainnya, apalagi saat ini, di era yang saat ini banyak sekali anak-anak yang terlalu banyak dengan gadget. Nah, ini pun menjadi suatu bantu sandungan ya, bahwa anak-anak sekarang ini banyak yang
ekspresifnya kurang gitu karena mereka terlalu banyak sibuk dengan satu dunia saja gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu kita lihat gitu. Makanya saya bilang perlu adanya assessment. Kita perlu lihat kebiasaan anak tersebut, latar belakang anak tersebut, apa yang dilakukan, kesukaan anaknya. Jadi assessment tersebut membantu kita menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin, yang mungkin terjadi, sorry. Misalnya apakah anak ini ternyata memang dia karena terlalu banyak nonton TV, atau dia karena di rumah tidak ada stimulasi sama sekali, orang tua tidak pernah ngajak ngomong, gitu. Nah, apakah anak yang hanya bisa menirukan bagian belakang dari sebuah kata atau kalimat termasuk disleksia? Balik lagi tadi, ini balik lagi ke usia anak tersebut. Berapakah usia anaknya? Tapi kalau yang ibu tanyakan di usia yang masih kecil, biasanya karena yang menirukan belakang ini masih di usia kecil, di 2 atau 3 tahun. Nah, tetapi targetnya kalau ibu bisa lihat nanti ada di milestone, mungkin ibu bisa cek atau di Google ya, Bu, milestone perkembangan bahasa. Sebenarnya di usia 3 tahun itu anak harus sudah bisa berbicara dalam satu kata, satu sentence, satu kalimat. Jadi kalau memang anak ini belum bisa, itu harus diberikan remedial, diberikan drilling. Gitu. Dan kita harus lihat lagi apa yang terjadi nih, background-nya kenapa, stimulus nggak, apakah ada bantuan atau tidak. Gitu. Jadi kita mesti lihat aspek-aspek lainnya dan kita coba berikan intervensi dulu, kita kasih drilling. Nah nanti setelah itu baru kita bisa lihat lagi. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Diana. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, saya gabung, ini ada 2, tapi intinya hampir sama ya. Yang pertama dari Autpa Nofri, jika orang tua menyadari bahwa dirinya pernah mengalami disleksia waktu kecil, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak turun kepada anak? Itu satu dari Autpa Nofri. Yang berikutnya itu dari, sebentar ya, ya ini dari Ibu Lilis Indrayani. Sampai pada usia berapa anak disleksia bisa normal kembali? Mungkin itu dulu yang dijawab. Silakan Ibu Diana. Oke, iya. Jadi tadi kalau orang tua tahu dia adalah disleksia, gitu ya, upaya agar tidak menurun kepada anak, gitu. Mohon maaf sekali, tetapi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa disleksia ini menurun, gitu, genetik, gitu. Jadi secara teoritis memang ini secara genetik, gitu. Neurolog pun ada memperlihatkan kepada saya bentuk bagian brain anak disleksia, apa sih yang membedakan itu, dan juga kromosomnya, sebenarnya ada perbedaannya di situ. Nah, untuk yang pertanyaan ini sih, untuk ditanya bahwa apakah supaya tidak berpotensi turun ke anak, itu hanya Tuhan yang tahu ya, maaf saya tidak bisa jawab gitu. Tetapi mungkin yang bisa saya kasihkan help, bantuan adalah seperti ini. Mungkin jangan berpikir bahwa, aduh kalau saya disleksia nanti anak saya juga pasti disleksia, hancurlah dunia gitu. Ini nggak seperti itu Bapak dan Ibu gitu. Ini cuma cara kita memahami anak sekarang berbeda. Bukan berarti bahwa anak ini yang harus ngikutin cara kita, tapi kita yang harus ngikutin cara anak tersebut. Gitu. Seperti saya punya 2 anak dengan 2 anak yang berbeda. Anak yang pertama sangat akademis, anak yang kedua sangat hands-on. Saya tidak bisa memahami keduanya dengan satu hal yang sama. Gitu. Kita harus memahami anak-anak itu secara individualistik dan berbeda. Gitu. Nah di sini yang mungkin Bapak dan Ibu perlu pahami itu. Gitu. Jadi disleksia ini tidak bisa sembuh. Jadi tadi pertanyaan kedua ya, supaya bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Tetapi sampai kapan dia bisa regulate, sampai kapan dia bisa membaik gitu ya. Ini saya katakan dia akan menyandang terus. Jadi saya banyak sekali punya teman yang disleksia. Sampai sekarang ada yang sudah jadi dokter, ada yang memang sudah jadi guru, dosen, dan mereka hidup normal dengan kita. Gitu. Dan mereka biasa saja. Tapi kita udah tahu pada saat ngomongnya kadang-kadang suka agak ketus gitu. Jadi kalau lagi ngomong suka ketus. Kalau lagi chatting di WhatsApp nggak nyambung, nggak bisa dia memahami bahasa tulisan diketikkan gitu. Tapi saya sebagai temannya saya tahu gitu. Ya dia teman saya dan saya mengerti gitu kondisinya dia dan dia lebih bisa untuk tatap muka bicaranya langsung gitu. Jadi jangan menganggap bahwa once ada anak kita adalah disleksia ini adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang aib dan menyengsarakan, tidak. Tetapi ini adalah cara kita memandang anak tersebut dan bagaimana cara kita membantu anak tersebut gitu. Dari situ sih yang bisa saya jawab. Semoga membantu ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Diana. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Hidayati. Sejak kapan disleksia itu muncul? Apakah gejala ini timbul dari makanan yang dikonsumsi ibu sewaktu hamil?
Mungkin ini tadi ada kaitannya dengan mitos-mitos ya. Bisa dijelaskan Iya. untuk pertanyaannya? Mm-mm. Jadi nggak ada sih Bu, kalau untuk makanan karena ibunya hamil makan ini itu belum ada sih di penelitian. Sampai saat ini peneliti masih melihat ini dari sisi genetik saja dan memang tidak pernah ada hasil atau riset yang mengatakan bahwa ini akibat makanan. Jadi tidak ada sih Bu. Gitu. Tapi memang pada saat hamil ya disarankan untuk makan makanan yang bergizi. Iya. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ya untuk pertanyaan sejak kapan disleksia itu muncul. Saya masih ingat sekali saya pertama kali mengenal istilah disleksia itu ketika saya masih berumur 9 tahun. Oh. Jadi mungkin sekitar tahun 82 ya. Saya waktu itu ikut dengan mama saya mengantar ke dokter dan karena saya tidak ikut masuk ke dalam ruangan, saya baca-baca majalah yang ada di ruang tunggu. Dulu kan mesti gitu ya, sekarang kan semua bawa Hmm. handphone. Dulu kan disediain majalah biar nggak nganggur sama koran gitu ya. Nah, Mm-mm. karena saya sebagai anak SD yang mau nggak mau harus baca yang ada di situ, ya udah akhirnya saya baca. Jadi tahun 82 itu pun di majalah seperti Kartini, majalah seperti Rumah Tangga yang saya lupa namanya itu sudah ada itu istilah disleksia dan lain-lain. Jadi Betul, mungkin sebenarnya bukan hal yang baru, cuman kita mungkin belum betul. aware ya. Betul sekali. Uh-uh. Jadi memang Berikut ini memang sudah memang dari ada gitu. Tapi memang saat ini ya memang awareness ini akan lebih banyak gitu kita berikan kepada tiap-tiap orang. ya, oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah mepet. Dari Ibu Kristina, TK Pamedi ya, bagaimana cara memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua yang tidak bisa menerima keadaan anaknya yang mengalami gangguan disleksia, mengingat banyaknya orang tua yang kurang menyadari hal ini dan memaksakan anak mereka untuk tetap masuk ke sekolah umum serta menganggap anak mereka baik-baik saja. Silakan Ibu Diana. Baik, pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau tadi saya juga belum sempat jelaskan ya bahwa disleksia ini bukan berarti dia harus sekolah di sekolah khusus. Ya, anak-anak disleksia ini bisa sekolah di sekolah biasa reguler gitu. Terutama pada saat apalagi untuk mereka yang ringan gitu. Jadi memang nanti kan ada kelihatan di level mana gitu anak-anak disleksia ini apakah ringan, sedang atau parah gitu. Untuk ringan dan sedang mereka bisa masuk ke sekolah reguler dan mereka biasanya akan lebih banyak dapat treatment gitu. Seperti misalnya mereka duduk di meja yang paling depan gitu. Karena sistem pendidikannya kita memang masih seperti formal dan melihat ke depan ya, mencatat gitu. Jadi memang dia harus duduk di meja depan dan dia minta request kepada guru bahwa sebelah temannya tuh jangan yang aktif dan bisa mengganggu gitu karena dia butuh attention gitu. Dan kalau bisa dia jangan ditaruh di sebelah jendela karena anak-anak ini senang melihat di luar, senang-senang lihat yang lain gitu. Jadi benar-benar depan di meja gitu. Nah itu satu. Terus, sorry Pak, tadi pertanyaannya ulang lagi. Ya, mengingat banyaknya orang tua yang kurang menyadari hal ini dan Oke. memaksakan mereka untuk tetap masuk ke sekolah umum, bagaimana Mm-mm. memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua yang anaknya disleksia tapi nggak bisa menerima gitu loh. Enggak, anak saya Hmm. baik-baik saja kok. Iya, itu juga terjadi sih pada saya, pada kami gitu, pada saat harus menjelaskan kepada orang tua gitu. Tetapi ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penting sekali kita sebagai seorang guru melakukan assessment. Pada saat kita melakukan assessment itu kita catat, kita lakukan observasi yang jelas dan kita catat kalau perlu di video gitu. Dan kita pada saat kita berikan bantuan intervensi, pada saat kita berikan drilling remediasi pun kita catat selalu dengan detail dan kita berikan recording gitu. Kenapa ini penting? Karena pada saat kita mau memberitahukan ini kepada orang murid, mereka melihat secara faktanya bahwa di dalam kelas adalah seperti ini. Tapi tentu saja pada saat menyampaikan, kita harus menyampaikannya juga dengan kerendahan hati. Kita harus jelaskan kepada mereka ini yang terjadi di sekolah. Dan kita minta bantuan mereka untuk melakukan hal yang sama di rumah dan juga membuat recording yang sama. Agar setelah recording dan catatan itu bisa datang keduanya, kita bisa melihat, membandingkan dan apakah memang karena bisa juga gangguan belajar ini timbul karena ketidakcocokan environment, lingkungan. Bisa saja terjadi. Jadi kita perlu melihat hasil-hasil dari
observasi kedua sisi dari orang tua murid di rumah dan kita juga di sekolah. Pada saat itu kita bandingkan kalau memang ternyata hasilnya ternyata konsisten dan kita akan pelan-pelan kita arahkan. Makanya saya sarankan di sekolah sering harus diadakan namanya edukasi kepada orang tua murid mengenai gangguan belajar, mengenai kondisi-kondisi anak yang mungkin terjadi. Parenting class itu harus sering dilakukan agar mereka lebih aware. Dan pada saat kita perlu menyampaikan, kita juga sudah punya, kita dan orang tua murid punya satu pemikiran yang sama. Gitu. Dan kita sampaikan dengan fakta-fakta yang terlihat dari hasil observasi dan hasil recording, dan dari situ mereka biasanya lebih bisa terima. Semoga membantu. Ya, mungkin pertanyaan ini ada kaitannya dengan seminar kita minggu depan ya, bagaimana cara menjadi orang tua yang ulet. Bagaimana menjadi orang tua yang ulet. Jadi ketika menerima masukan, menerima sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi, itu kita bisa menerima dengan kerendahan hati dan istilahnya ketabahan gitu ya. Oke. Terima kasih Ibu Diana dan semua partisipan atas waktunya. Mungkin jika ada pertanyaan lain bisa dikirimkan via email atau nanti via WA juga bisa ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti juga akan kita jawab via WA kepada yang bersangkutan. Supaya nanti semua bisa merasa puas dengan seminar yang kita adakan. Akhir kata, jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi minggu depan di seminar yang diadakan oleh Gentle Gus, bagaimana menjadi orang tua yang ulet. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Niko. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih untuk Ibu Diana dan Bapak Andi. Dan untuk Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Bisa bergabung nanti minggu depan, nanti bisa akan bergabung dan ikutin lagi. Terima kasih. Untuk meeting hari ini akan saya akhiri, saya akan tutup. Selamat sore dan terima kasih.